Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Murtafiatun Daroja, NIM F5512020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pasal Undang-Undang ITE dan pasal dalam peraturan internasional mengenai cyber law. Oke. Pertama, kita akan bahas dulu pasal dalam Undang-Undang ITE. Salah satunya itu pada pasal 27 ayat 3, Undang-Undang ITE Indonesia menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada pasal ini juga banyak dikritik karena dianggap dapat menimbulkan atau menyalahgunakan kebebasan berbicara di dunia maya. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa pasal ini sering digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Kemudian pada pasal dalam peraturan internasional mengenai cyber law, ini diambil pada pasal 2 Konvensi Budapest tentang kejahatan siber internasional menyatakan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang di bawah hukum pada pidana nasional setelah tindakan yang merupakan serangan terhadap integritas sistem komputer seperti pembobolan atau penyalahgunaan akses yang tidak sah. Pada pasal ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan siber. Kemudian mendorong negara untuk memiliki hukum di mana hukum ini yang cukup untuk menangani serangan terhadap sistem komputer. Konvensi Budapest ini diratifikasi oleh dari 60 negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai standar internasional untuk mengatur kejahatan siber. Kemudian kita lanjut pada contoh kasus Undang-Undang ITE. Nah, sini saya ambil kasus pada tahun 2018, seorang pengusaha asal Medan mengalami kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Pengusaha tersebut dituduh telah melakukan penipuan terhadap beberapa konsumennya. Namun pengusaha tersebut membantah tudingan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Beberapa waktu kemudian, pengusaha tersebut menemukan bahwa ada akun media sosial palsu yang mengatasnamakan dirinya dan menyebar luaskan informasi palsu yang merugikan dirinya. Pengusaha tersebut kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan kasus tersebut kemudian masuk pada pasal 27 Undang-Undang ITE Indonesia mengenai pencemaran nama baik. Setelah itu, di sini saya juga ambil contoh kasus untuk pasal peraturan internasional mengenai cyber law. Ini saya ambil pada tahun 2017. Kelompok peretas dari Korea Utara diduga telah membobol beberapa perusahaan dan institusi keuangan di seluruh dunia, termasuk Bank Negara Indonesia. Peretasan tersebut tergolong serangan terhadap integritas sistem komputer dan merupakan tindak pidana di bawah hukum pidana nasional Indonesia. Nah, pada serangan ini juga melanggar pasal 2 Konvensi Budapest tentang kejahatan siber internasional mengenai serangan terhadap sistem komputer. Serangan ini mengakibatkan kerugian material yang cukup besar dan menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dan dalam mengatasi kejahatan siber. Pada kasus ini juga menunjukkan
bahwa kejahatan siber ini memiliki dampak yang sangat besar dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga memerlukan peraturan kerjasama internasional yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.